Ya Sobat WK, kali ini kita akan berbicara seputar pengoperasian LRT. Kabarnya ada rencana pembangunan fase 2 ya Pak, LRT. Nah itu apakah rutenya tetap Pulau Gadung Kebayoran Lama? Kalau untuk fase 2, 2A itu dari Kelapa Gading yang ke JIS. Ya, di dalam rangka juga menciptakan public transportation lah untuk mengarah ke JIS. Kemudian paket 2B itu dari velodrome sampai ke Klender. Ya, itu yang rencana 2A, 2B. Ya, saat ini ya tahap kita lagi pre-market sounding dan bagaimana skema-skema pendanaan juga kita lagi bicarakan dengan pihak Pemda. Dan masih dalam kajian-kajian FS yang seperti apa nanti untuk pembiayaan segala macamnya. Nah untuk yang 3A itu setelah ini ya? Ya setelah itu, jadi 2A, 2B dan fase 3. Dan yang sudah 2A itu sudah diputuskan oleh Menteri Perhubungan terkait rutenya dan sudah masuk dalam proyek strategis nasional. Jadi kita berharap tidak hanya 2A, kalau bisa 2B dan sampai fase 3 juga itu jadi prioritas nasional. Jadi loop nanti. Ya, karena bisa loop, jadi ngeloop. integrasi antar modanya mass transportation di DKI itu bisa benar-benar terrealisasi dengan itu dari fase 1, 2A, 2B sampai fase 3 sehingga sampai Halim ya? Sampai Halim, jadi loop KCI. Jadi betul apa ya semangatnya Pemprov, Pak Gubernur agar warga menggunakan transportasi umum ini difasilitasi itu ya. Oke, nah ini kan LRT sudah ada yang existing ya. Itu secara pendapatan bagaimana sih Pak? Memang secara pendapatan kan dengan panjang 5,8 kilo dan ditambah lagi dengan impact pandemi seperti ini ya memang itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Sehingga apapun dengan kondisi seperti ini kita tetap beroperasi karena menjadi tuntutan bagi kita lah untuk melayani masyarakat. Ini memang kalau secara bisnis memang tidak sesuai dengan harapan, terutama karena dampak pandemi ini. Lebih ke pandemi ini ya? Iya. Itu kalau bicara penumpang di pandemi ini? Ya average rata-rata pernah sampai 1.500-an. Cuman juga ya pada saat PPKM itu satu bulan tuh nggak sampai 300 pernah juga terjadi. Ideal kita di rencana kita satu tahun ini 1.500-an ya. Tapi ya 1.500 belum pernah tercapai. Iya, oke. Kemudian Pak, ini kan LRT ini kan terintegrasi ya nantinya ya semua. Nah, itu sebetulnya mengajak warga untuk menggunakan transportasi umum gitu. Nah, apa sih yang ingin disampaikan Jack Pro ini kepada masyarakat nih yang masih khawatir gitu? Saya tidak nyaman pakai transportasi umum. Nah, ini perubahan apa yang bisa disampaikan gitu? Oke. Kayaknya harus experience semua harus ada. Makanya saya bilang gini, cobain Nyicipin dulu ya Pak ya? Iya, nyicipin dulu. Nah. Customer experience itu harus kita ini kan, coba dulu. Itu persis kalau kita masuk dalam, ini di Eropa apa di Indonesia sih, kita akan seperti itu. Ya, mungkin itu experience yang kita pertama, apalagi itu menyambung sampai ngelup itu. Wah, nah, MRT mirip dengan MRT begitu juga. Apalagi ini di atas kan gitu, bisa ngelihat langsung. Itu experience-nya beda banget. Dicoba aja kalau ini, baru nanti akan ini. Silakan aja pakai sana. Tapi bayar mungkin ya. Siap Pak. Satu lagi kan pemerintah daerah kan bagaimana mempermudah masyarakat DKI dalam menggunakan transportasi massal itu kan integrasi sistem tiketing itu sudah Jaklingko gitu kan. Sehingga dengan satu sistem tiketing itu kita bisa pindah moda transportasi tanpa sulit gitu kan. Jadi integrasi tidak hanya dengan transportasinya yang ada di DKI, dengan transportasinya KCI pun sudah terintegrasi. Sehingga memang kemudahan dan kenyamanan itu ya harus dicoba gitu. Dan kita berharap ada shifting dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum itu. Bahkan kedepannya nanti sistemnya kayak di luar negeri, kita beli tiket terusan bisa sampai seamless, kita nggak perlu apa lagi. Selama 3 jam mungkin kita beli ya tiket 3 jam atau 24 jam atau 12 jam, kita bisa pakai transportasi manapun juga tanpa bayar lagi dan tanpa tapping udah langsung seamless. Dari jam tidak macet. Lebih efektif. Dari ekonomi efektif, dari tenaga juga efektif gitu. Iya, cara macet sekarang udah kayak normal nih.
kan. Iya. Sudah mulai normal sekarang. Iya. Coba kalau dihitung juga kalau udah macet tuh ya bisa menghemat energi juga kan. Betul. Kita kan bisa membantu kan lingkungan juga kalau kita pakai mass transportation kan. Nah, tadi bicara experience. Saya mau testing itu terserah dari Bapak-bapak ya. Iya. Pengalaman menggunakan LRT. LRT ini. Ada videonya kita. Jadi Silakan, ini Pak. cerita saya Yaudah. ceritain deh gini ya. Saya bertiga waktu itu dan saya Pak Taufik dan Pak Gunung. Iya. Mendadak kita. Lari kita ke situ yuk nyoba. Nah, waktu itu kita coba pertama ada kondekturnya perempuan. Oke. Itu nyaman sekali lah. Kita masuk itu juga nyaman sekali. Duduk situ kan tidak boleh ngobrol, tidak boleh telepon, tidak boleh minum. Kita coba ngobrol-ngobrol ditegur. Oke, oh iya, mohon maaf. Dirut ditegur. Ya, kan nggak tahu. Kita nggak kenal sengaja. Kita membuat itulah. Terus kedua, saya juga diinikan minum. Ditegur, Pak jangan minum. Tiba-tiba datang lagi jangan. Nah, kita gitu, telepon sama digituin juga. Pak jangan telepon. Habis itu setelah masuk ke ujung situ rupanya ada yang tahu. Kita naik situ, diumumin selamat datang. Wah udah nggak lain lagi nih. Si kondektur wanita tadi datang ke kita minta maaf Pak. Justru Anda minta maaf kalau Anda tadi tahu kami dan Anda justru nge-servis. Ini justru melihat ini ternyata benar. Anda bagus di situ saya bilang gitu. Malah saya puji. Bagus Anda. Benar berarti kalau tadi Anda justru nggak ngelarang kami gitu ya. itu yang saya bilang itu yang nggak benar gitu. Itu aja experience bahwa mereka juga harus punya protap yang harus dijalankan. SOP-nya betul-betul jalan ya di mereka ya. Pak, ini mungkin terakhir Pak. Oke lah DKI sudah semua nyambung gitu. Pembicaraan dengan wilayah penyangga kita tuh seperti apa sih Pak? Itu harapannya gimana Pak? Karena di Lebak Bulus ya, itu kan belum berlanjut tuh. Itu masih sampai situ, sampai perbatasan Tangsel itu. Iya. Masuk. Nah itu apa ya mimpi besarnya gitu lah. Saya pikir kan kalau kita ingat beberapa bulan, 3 bulan yang lalu kan ada pertemuan Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI. Itu kan dalam melihat seperti apa integrasi moda transportasi untuk wilayah Jabodetabek. Jadi memang benar ya pemerintah, apakah pemerintah pusat maupun Pemda DKI sudah memikirkan seperti apa menciptakan integrasi demi kenyamanan masyarakat Jabodetabek. Ya kalau ditanya saya juga udah pernah nyobain semua tuh moda transportasi umum. Saya tinggal di Depok, saya pernah dari Depok ke Bogor saya pernah naik, dari Depok ke ke Mangga 2 saya pernah naik, MRT saya pernah naik, MRT saya pernah coba, LRT apa lagi, Transjakarta saya pernah coba. Ya saya pikir so far nyaman dan lebih-lebihan hemat aja gitu, nggak capek gitu. Hemat waktu. Betul. Siap kalau gitu. Boleh. Ini yang krusial buat Jakpro ya, terutama untuk 2A. 2A itu kan dari Kelapa Gading ke JIS. Ya, Nah, ini sebenarnya salah satu persyaratan kita mendapatkan Platinum Green Building itu harus ada minimal 2 moda transportasi yang serve ke stadion itu. Jadi akan ada Transjakarta, kemudian KCI akan membuka stasiun juga di depannya JIS. Juga nanti kita akan nerusin LRT itu sampai ke JIS. Nah, 2A dan 2B ini juga krusial. 2B itu dari Velodrome ke Klender. Di mana di Klender itu ada intersection dengan KCI. Sehingga teman-teman dari penumpang KCI bisa lanjut sampai ke JIS. Jadi doakan nih 2A, 2B ini menjadi salah satu program jangka panjang kita ya, supaya itu bisa terlaksana. Karena sebenarnya kalau kita bicara depo kita, depo LRT, itu kapasitasnya bisa cover 100 kilo sebenarnya. Depo 100 itu. kilo? Sementara jalurnya kan baru 5,8 ya, Pak Fendi. Nah ini kalau kita panjangkan 2A dan 2B, sebenarnya kita nggak perlu nambah depo lagi, kita tinggal nambah itu. Dan itu semua dari KCI akan bisa masuk ke sampai ke JIS. Mudah-mudahan Jadi lancar. itu yang mudah-mudahan lancar itu, dan itu menjadi salah satu prioritas dari kami juga untuk menggolongkan 2A 2B ini bisa terlaksana. Siap, karena bagaimanapun kan transportasi ini nanti akan mencerminkan perilakunya si masyarakat. Bagaimana kita berbudaya. Masyarakat itu bisa berubah jika difasilitasi. Betul, Pak. Dulu naik ke atap itu berapa ini? Sampai dikasih duri, kawat duri kan?
dulu loh. Tahun berapa itu? Iya, iya betul. Berapa? Mungkin 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun Masih yang lalu. ada tuh, Tapi iya. kenapa bisa sekarang berubah? Karena sudah dirubah fasilitasnya, dibadahi, dicukupi, akhirnya begitu kan, nyaman. Sekarang nggak ada lagi yang begitu. Itu aja. Nah, terakhir lagi deh Pak, terakhir. Ketika Jakpro diserahi tanggung jawab ya, sama Pemprov, pesannya Pak Gubernur ini apa? Terutama soal transportasi. Ya kalau pesan Pak Gubernur satu ya, tagline Jakarta aja dulu. Maju kotanya berarti kan transportasi maju, Oke. bahagia warganya, aman, affordable price, ya kan? Oke. Jadi mereka bisa menghemat waktu maupun menghemat dari biaya tadi, sehingga mobilitas warga akan sangat terbantu, ekonomi berjalan, roda perekonomian berjalan dengan movable people-nya tadi, itu aja. Baik, kalau gitu. Kita doakan sama-sama semoga program ini lancar dan semua warga bisa menikmati nantinya. Ya, Pak. Amin. Sekian sesi tanya jawab kami. Sampai bertemu dengan sesi berikutnya.